Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Olivia Putri Kadung, Prodi MSDMA 3B, NPM S03 2019-063, Politeknik Setiawan Makassar. Dalam video ini akan membahas mengenai asas-asas pemerintahan. Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan itu ada 4. Yang pertama sentralisasi, kedua desentralisasi, ketiga dekonsentrasi, dan yang keempat tugas pembantuan. Keempat asas ini pernah dilaksanakan oleh negara kita Indonesia. Jadi pada era Orde Baru, sentralisasi yang paling terasa. Nah, adapun pengertian dari sentralisasi itu adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Jadi, wewenang kekuasaan dari pemerintah daerah diserahkan ke pemerintah pusat, atau pemerintah pusat yang mengambil alih. Contohnya itu pada bidang pendidikan. Kelebihan asas sentralisasi. 1. Totalitarisme penyelenggaraan pendidikan. 2. Keseragaman manajemen sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. 3. Keseragaman pola pembudayaan masyarakat. 4. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. 5. Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. 6. Pengurangan redundansis aset dan fasilitas lain. Dalam hal ini, satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama, tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Kekurangan dari sistem sentralisasi. 1. Kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu untuk memutuskan selalu hal menjadi yang lebih lama. 2. Kualitas manusia yang robotik, tanpa inisiatif dan kreatif. 3. Melahirkan suatu pemerintah yang otoriter, sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. 4. Kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit politik. 5. Mematikan kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi yang terbuka. Contohnya itu, bagian lembaga keamanan negara seperti TNI melindungi NKRI dari 3 titik pusat, yaitu udara, darat, dan laut. Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan juga fiskal. Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal. Keamanan, hukum, dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat, namun tetap ada pendelegasian kepada daerah. Hal yang tidak diserahkan yaitu justisi penegakan hukum, masalah fiskal dan keuangan, politik luar negeri. Kelebihan asas desentralisasi. 1. Struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. 2. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah. 3. Pemerintah daerah tak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk menuntaskan masalah. 4. Hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah dapat meningkatkan gairah kerja. 5. Efisien dalam segala hal. 6. Mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Kekurangan dari asas desentralisasi. 1. Besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi tambah kompleks dan bisa mengakibatkan lemahnya koordinasi. 2. Keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu. 3.
Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. 4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena biasanya terlalu banyak berunding. 5. Memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja. Untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Jadi, dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa, serta dari daerah ke desa, untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas tersebut disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Tujuannya yaitu lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat, memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.